Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami mampu mendengar, meresapi firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dikisahkan dalam perikop Injil hari ini, Simon Petrus bersama teman-temannya sedang membereskan jala di dalam perahu. Mereka adalah nelayan profesional yang semalamannya sudah mencari ikan namun tidak mendapatkan hasil. Hidup mereka tergantung dari ikan yang mereka tangkap. Di tengah kesibukan mereka yang membereskan jala, Yesus selalu datang dan menghampiri mereka. Mereka lalu bercakap-cakap. Kemudian Yesus menyuruh mereka untuk bertolak agak ke dalam dan menebarkan jala. Dan sungguh luar biasa, mereka mendapatkan banyak ikan. Bahkan saking banyaknya ikan, jala mereka hampir goyang.
profesional yang tahu persis kapan dan bagaimana cara menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus memerintahkan mereka untuk bertolak ke dalam dan menebarkan jala, mereka tidak menolak perintah itu. Mereka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus dan teman-temannya membuka hati dan budi mereka untuk menerima undangan Yesus. Walaupun mereka berpengalaman, tetapi tetap terbuka untuk akan perintah Yesus. Hasilnya, mereka bukan hanya dijadikan sebagai penjala ikan yang mendapat banyak ikan, tetapi mereka juga dijadikan sebagai penjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana caranya rahmat Allah tinggal dan bekerja di dalam diri kita? Belajar dari pengalaman para murid, kita pun hendaknya membuka hati, budi, dan bersikap rendah hati. Dengan demikian, maka rahmat Allah akan sendirinya datang, tinggal dan berkarya dalam diri kita.